Petrus dan Paulus Argapura. Rindu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu umat terkasih dimanapun berada saat ini. Jumpa kembali bersama kami dalam Rindu, ruang interaktif dengan umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, episode ke-52, Minggu tanggal 13 Maret 2022. Tema kita pada malam hari ini adalah efektivitas pembelajaran SD YPPK Santo Petrus Argapura di masa pandemi. Bapak Ibu umat terkasih, selama 1 jam ke depan saya akan menemani kita untuk sama-sama berdialog, berbincang-bincang apa saja yang dialami selama pembelajaran dengan para narasumber yang hadir pada malam hari ini. Baik, sebelum lebih lanjut kita berbincang dan berdialog bersama para narasumber kita malam ini, kita akan buka dengan doa. Doa kita malam ini akan diantar oleh Pastor Paulus Tumayang Tandilinting. Kepada Pastor, disilakan. Baik, yang terkasih, selamat malam dan selamat bertemu lagi dalam kegiatan Ruang Interaktif dengan Umat, episode yang keberapa ini? 52, dan kita akan berbincang-bincang dengan SD YPPK Santo Petrus dan Paulus Argapura. Mari sebelum kita memulai kegiatan kita ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau mempertemukan kami lagi dalam kegiatan rutin kami setiap hari Minggu, ruang interaktif dengan umat sebagai sarana untuk berjumpa dengan umatmu di kombas-kombas yang ada di paroki ini. Sehingga relasi umat, sesama umat lewat kegiatan ini tetap terjalin dengan baik. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah pertemuan ini dari awal sampai akhir. Kami akan berbincang-bincang tentang efektivitas pembelajaran di SD YPPK Santo Petrus Argapura selama masa pandemi ini. Semoga kegiatan ini membuka cakrawala berpikir kami, wawasan kami, bahwa pandemi tidaklah menjadi halangan bagi kami untuk terus berlangkah maju bersama, membangun kehidupan yang semakin baik dalam Engkau, salah satunya lewat dunia pendidikan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, masa pandemi mungkin sudah dinyatakan berakhir. Kita beralih pada masa endemi. Tapi saat ini kita akan melihat lagi, kira-kira pada masa pandemi, saat pembelajaran berlangsung baik secara daring maupun luring. Secara daring tentunya banyak sekali masalah yang dihadapi, salah satunya oleh SD YPPK Santo Petrus Argapura. Apa saja nanti yang akan kita bahas sebentar, sistem apa yang mereka gunakan atau tantangan apa yang mereka hadapi akan kita perbincangkan malam hari ini, dan kita akan melihat bersama-sama. Mungkin kita akan menggali bersama-sama. Jika ada share dari Bapak Ibu, orang tua atau umat yang sedang mengikuti live Rindu saat ini, kami persilakan lewat line telepon kami yang sudah disediakan di layar yang sudah tertera. Baik, malam ini bersama kami hadir narasumber kami yang selalu saja ada dan tetap narasumber andalan yang tidak boleh dilepas. Kita umat semua tahu bahwa selamat malam Pastor Paul, Pastor Paroki Argapura, Pastor Paulus Tandilinting. Tumayang Tandilinting OFM. Terima kasih Pastor sudah ada bersama-sama. Yang kedua di sebelah kiri saya,
wanita cantik, wanita hebat, suster yang selalu senyum. Saya kalau melihat Suster Priska, sebelum bersuara, senyumnya dulu yang disampaikan kepada orang yang ditemui. Baik, Suster Priska Situmorang, KSFL. Selamat malam, Suster. Selamat malam, Oke, Ibu. Suster selaku Kepala Sekolah SD YPPK Santo Petrus Argapura. Iya, Baik, Ibu. selanjutnya Suster didampingi dua tim hebat malam ini. Sebentar kita akan bergantian. Ada dua orang laki-laki gagah. Sebenarnya ada tiga, tapi dua tim yang saya sampaikan malam ini adalah yang mendampingi Suster malam ini adalah salah satunya atau dua di antaranya yang sempat hadir di segmen pertama ini adalah Bapak Guru atau mata pelajaran PJOK, Bapak Wilhelmus Bati Urat SPD. Selamat malam Bapak. Oke. Bapak mungkin bisa mic-nya. Selamat malam, malam. iya. Selanjutnya ada di sebelah Bapak Wilhelmus, guru TIK. Nah ini, kalau mau otak-atik anak-anak di sekolah dengan komputer, dasar-dasar komputer, ini sudah pakarnya SD PPK Santo Petrus Argapura. Bapak Fitranus Eskom. Selamat malam Bapak. Ya, halo, selamat malam. Oke. Yang ada di rumah. Baik, Bapak Ibu umat terkasih, kita mungkin akan pending sebentar sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan para narasumber kita yang hebat malam hari ini. Kita akan melihat beberapa video yang sudah dilaksanakan atau yang pernah diadakan kegiatan-kegiatan selama daring atau kegiatan yang sudah dilakukan di SD YPPK Santo Petrus Argapura. Mari kita menyaksikannya bersama. Baik, Bapak Ibu, tadi telah kita menyaksikan bersama beberapa video kegiatan daring yang dilakukan SD YPPK Santo Petrus Argapura. Mari kita coba bertanya-tanya, kira-kira apa sistem yang dilakukan selama pandemi lewat daring, pembelajaran daring ini
oleh SD PPK Santo Petrus dan Paulus Argapura. Mungkin banyak metode yang dipakai oleh lembaga pendidikan ya atau sekolah-sekolah. Tapi mungkin ada sistem yang bisa di-share di sini apa yang sudah dilakukan oleh SD Santo Petrus. Mungkin Suster bisa memulainya. Silakan Suster. Pelajaran daring selama pandemi yang kami lakukan di sekolah ada beberapa. Yang pertama itu terlebih kami semua itu membuat guru-guru itu membuat grup kelas. Ya, setiap grup kelas grup WA. Nah, di sana di grup-grup WA itu selalu kepala sekolah dimasukkan di sana untuk memantau sejauh mana pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, selama pandemi ini ada beberapa metode yang kami lakukan. Ada yang tadi sudah ditampilkan itu daring melalui Microsoft Teams yang selalu kami pergunakan itu yang menjadi pembelajaran kami. Kemudian juga guru-guru itu diajarkan untuk YouTube pembelajaran dalam bentuk YouTube supaya mereka anak-anak bisa mengulang-ulang materi pembelajarannya dan juga dalam bentuk video. Nah, kemudian juga selama daring juga anak-anak kelas 1 kami datangkan ke sekolah itu atas kesepakatan dari orang tua. Kami juga menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak dan juga guru kami itu 5 orang. Karena tidak semua anak-anak kami itu anak kelas 1 itu semua dari TK. Jadi mereka itu harus kami ajarkan bagaimana untuk mengenal huruf, bersosialisasi dengan gurunya dan juga untuk mengenal sekolah dan kami juga guru-guru yang ada di sana. Seperti itu kira-kira Ibu yang kami lakukan di sekolah dalam hal daring. Terima kasih. Baik, Suster, terima kasih. Jadi kalau saya boleh tarik bahwa banyak metode yang dipakai di SD Santo Petrus Argapura. Bahwa tadi ada lewat grup WA, tiap kelas itu tentunya ada. Dan juga oleh YouTube, mungkin dikirim video dan anak-anak mengikuti lewat YouTube. Dan juga ada metode-metode yang lain yang telah kita dengarkan bersama. Baik. Mungkin lebih rumit lagi kalau pembelajaran ini adalah pembelajaran lewat mata pelajaran khusus ya. Apalagi yang bersifat olahraga. Nah ini coba ya Suster. Baik mungkin Suster saya tinggal sebentar. Saya mau share sedikit dari Pak Wilhelmus sebagai guru PJOK. Baik mungkin sebelum Bapak menjawab. Mungkin saya ingatkan kepada Bapak Ibu umat terkasih yang sedang mengikuti live kami. Ada line telepon yang langsung boleh memberikan share secara langsung di segmen pertama ini sudah boleh dan sambil nanti apa yang dikemukakan oleh para narasumber kita mau ditanggapi kami persilakan. Baik Pak Wilhelmus kembali lagi. Kira-kira sistem apa salah satu sistem yang tadi Suster sampaikan mungkin Bapak pakai metode apa atau bagaimana kira-kira repot atau tidak. Soalnya kalau olahraga biasanya harus praktek ya. Harus kita praktek di lapangan. Tapi ini kita daring. Mari Bapak silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mata pelajaran PJOK sendiri. Tentu kita tahu bahwa itu mata pelajaran yang umum dan mata pelajaran yang disukai oleh anak-anak. Nah, selama ini saya menggunakan metode yang seperti disampaikan oleh Suster, metode virtual lewat Microsoft Teams, yang berikut metode dengan YouTube. Nah, untuk metode virtual itu saya membuat materi di PowerPoint untuk tampilkan karena ada beberapa siswa yang tidak punya buku. Nah, ada juga yang saya foto buku langsung, saya taruh di PowerPoint untuk saya menampilkan. Begitu juga untuk praktek. Untuk praktek ini setelah saya jelaskan selesai, saya menunjukkan video praktek. Video praktek lewat virtual tersebut. Jadi saya memberikan kesempatan untuk anak-anak menunggu saya memutar video praktik untuk anak-anak nonton. Karena di pembelajaran PJOK ini siswa bukan saja mendengar materi tetapi mereka melihat secara virtual, secara visual mata mereka bagaimana gerakan-gerakan yang terkandung dalam pelajaran tersebut. Jadi bukan saja mereka lihat kita jelaskan tetapi mereka harus tahu juga contoh dari gerakan melompat seperti apa, gerakan mengayunkan tangan seperti apa, dengan cara itu. Nah, cara yang kedua, di video pembelajaran, saya membuat materi dan merekam
melalui aplikasi OBS. OBS itu kita tampilkan PowerPoint, baru kita menjelaskan tentang materi yang sudah kita tampilkan. Nah, mengapa saya lebih memilih YouTube? Karena YouTube itu kalau kita menyimpan materi di situ, video di situ, bersifat permanen. Jadi kalau siswa mereka di saat seperti itu tidak punya pulsa, tidak bisa mengikuti daring. Nah, kalau mereka ada pulsa pasti mereka bisa meminta materi dari Pak Guru. Dan saya bisa mengirimkan link kepada mereka. Mereka bisa menonton kembali. Jadi seperti itu. Begitu ya Pak Ibelmus. Iya. Saya tertarik tadi lewat YouTube ya. Iya. Itu bagus. Jadi saya malam ini juga saya salah satu orang tua siswa di sana. Jadi saya pernah mendampingi siswa anak saya. Dan pembelajaran itu ada yang dia lupa dan bilang, oke mama kita buka lagi ke YouTube Pak Guru. Karena di situ saya bisa lihat gerakannya seperti apa. Dan saya kira itu metode paling bagus. Itu metode paling bagus. Anak-anak bisa belajar kembali di situ. Kira-kira seperti itu. Tapi itu lebih baik Pak Guru. Dan anak-anak kira-kira sangat support ya. Anak-anak sangat suka dengan pembelajaran Pak Guru. Saya rasa anak-anak saya di rumah juga suka dengan pembelajaran itu. Sistem yang seperti itu sangat cepat ditangkap. Apalagi pembelajaran seperti olahraga ini. Yang sebenarnya harusnya tatap muka. Karena kita mengalami pandemi Bapak Ibu. Jadi akhirnya lah sistem apa, metode apa yang sekolah pakai diciptakanlah seperti ini. Kayak tadi Suster sampaikan lewat metode Microsoft Teams, lewat YouTube, dan lewat WA dan sebagainya. Baik, kembali lagi, saya mungkin ke sebelah lagi, Pak Fitranus, TIK ini. TIK, tadinya TIK itu apa ya? Nanti singkatan aja TIK, tapi orang tahu itu informatika. Itu pasti ada sangkut pautnya dengan ilmu komputer. Mungkin nanti Bapak bisa cerita. Nah ini lagi repot. Saya pernah lihat Bapak menyuruh anak-anak gambar, anak saya di kelas besar, suruh gambar rumah, tapi Bapak dia ikuti gambar Bapak. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang pembelajaran ini. Pembelajaran sistem apa yang Bapak pakai waktu itu. Dan anak-anak bisa ikuti. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di SD memang saya mengajar sebagai guru TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya menggunakan metode yaitu seperti yang dikatakan tadi Suster dan Bapak Wilhelmus, yaitu metode yang kita gunakan yaitu metode Microsoft Teams. Itu yang pertama yang biasa kita gunakan. Kemudian guru-guru juga biasa menggunakan Google Meet, kemudian Zoom untuk media pembelajaran. Nah, kemarin waktu masa pandemi ya, kita memang kalau tentang kita belajar tentang komputer. Kalau masa pandemi kita belajar mengenai ini ya jarak jauh ya, kita mengalami kesusahan, tetapi kita tidak boleh putus asa di balik semua itu. Nah, pembelajaran yang saya sampaikan kemarin atau saya yang berikan kepada siswa yaitu pembelajaran tentang tubitub. Nah, di mana tubitub itu kita bisa mendesain sebagai media pembelajaran kepada siswa-siswi yang ada di SD PPK Santo Petrus untuk membuat sebuah animasi dari gambar itu bagaimana sehingga bisa bergerak. Ya, itu adalah salah satu animasi yang pernah saya ajarkan kepada siswa-siswa yang ada di SD PPK Santo Petrus. Nah, kemudian bukan cuma itu saja, kita juga belajar tentang bagaimana itu berhitung dengan menggunakan Excel ya. Kita berhitung menggunakan Excel, kita menggunakan PowerPoint dan Word. Nah, di samping itu juga kita belajar, SD juga sudah belajar tentang bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang dipelajari itu bahasa visual, yang bahasa pemrograman yang sederhana saja. Nah, contohnya itu yang kemarin itu fun coding ya, fun coding, di mana siswa itu belajar ya, mulai dari SD kita bekali memang tentang bagaimana mengoperasikan sebuah komputer, bagaimana mereka ini belajar tentang mengedit video atau membuat sebuah animasi yang awalnya dari gambar sehingga dia bisa bergerak. Nah, begitu kemarin saya juga rancang bagaimana siswa ini bisa tertarik dalam pembelajaran TIK itu sendiri. Nah,
Siswa itu tertarik ketika dia melihat gambar-gambar yang berupa kartun-kartun begitu. Nah, siswa itu tertarik ketika dia membuat video animasi yang bergerak. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Fitranus. Baik, Bapak Ibu dan umat terkasih di rumah, beberapa metode telah disampaikan oleh Suster maupun Pak Fitranus dan Pak Wilhelmus. Mungkin kita sebagai orang tua, kadang bisa punya waktu untuk mendampingi putra-putri kita saat pembelajaran daring berlangsung. Tapi terkadang kita tidak ada di samping atau di sisi mereka saat pembelajaran karena kesibukan kita, tidak tahu entah di rumah atau kita yang sedang berada di kantor. Mari Bapak Ibu jika mau bertanya secara khusus sistem pembelajaran yang disampaikan oleh suster maupun para guru, kira-kira apa saja yang bisa dilaksanakan atau Bapak Ibu kurang paham. Kira-kira ada kesulitan oleh anak-anak atau Bapak Ibu sendiri. Karena saat pertanyaan disampaikan oleh seorang anak kepada kita, terkadang kita tidak bisa menjawab. Jadi mari line telepon kita ada di layar di 0811 4812 224. Saya ulangi 0811 412 224. Sambil berjalan, baik mungkin saya ke Pastor Paul. Dengan sistem yang ada di SD Santo Petrus Argapura ini, Pater selaku Pastor Paroki Argapura yang juga merupakan pembina dari sekolah ini, kira-kira yang Pastor lihat dan menanggapi apa yang disampaikan oleh SD ini atau SD YPPK Santo Petrus Paulus kepada anak didiknya atau kepada siswa bahkan orang tua, kira-kira menurut Pastor seperti apa? Mungkin ada pencerahan buat kami dan juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Oke, ada telepon yang masuk. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Warsito ya? Dengan Pak War. Iya betul, luar biasa. Selamat malam Pak Ya. War, salam sehat. Mari Bapak silakan. Ya, saya pertama-tama apresiasi ya pada SD Santo Petrus Argapura yang telah merayakan ulang tahun yang ke-15. Kemudian yang kedua, saya juga bangga atas kolaborasi orang tua, guru, serta anak-anak dalam daur ulang itu. Mereka sudah sangat bagus menciptakan wirausaha baru, di mana daur ulang itu telah diproses menjadi suatu bahan yang sangat luar biasa dan dipamerkan dalam pameran kemarin. Kemudian yang ketiga ini, kemarin tuh banyak orang tua menanyakan begini, saya sendiri juga tidak tahu ya, karena SD YPPK ini dari tahun ke tahun mengalami satu proses yang sangat luar biasa, yaitu dari juara tingkat kota dan lain sebagainya. Kemudian sekarang menjadi sekolah penggerak. Nah, mereka bertanya, Pak, sekolah penggerak itu apa sih sebetulnya? Ya, saya sendiri juga baru tahu ya, ada kepala sekolah penggerak dan lain sebagainya. Untuk itu, coba suster kepala sekolah menjelaskan kepada kami semua mengenai sekolah penggerak atau kepala sekolah penggerak ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Warsito. Baik suster, mungkin langsung ditanggapi sekolah penggerak itu seperti apa dan ucapan selamat ulang tahun baru lalu dilaksanakan, dirayakan. Mari suster silakan. Baik, terima kasih Bapak Warsito atas supportnya untuk kami di sekolah SD PPK Santo Petrus Argapura. Kami terpilih sebagai sekolah penggerak bukan hanya begitu saja jatuh, kami dapatkan itu, tetapi kami dengan penuh perjuangan. Pertama sekali itu kami mengikuti seleksi ya, seleksi beberapa tahap. Pertama itu seleksi kepribadian juga, dan juga seleksi tentang administrasi, dan kemudian juga tentang pembelajaran. Bagaimana kami di sana mengajar juga diseleksi di sana, begitu Bapak. Nah, sekolah penggerak ini adalah salah satu program dari kementerian yang kami ikuti. Sangat bagus
kami juga bersyukur bahwa sekolah kami itu sebagai salah satu sekolah penggerak, di mana kami semua itu sebagai sumber daya manusia di sana itu selalu pendampingan. Nanti kami itu selama pendampingan tetap didampingi selama 3 tahun, ya baru nanti dilepas. Seperti saya ini mulai, saya dulu di coaching, kemudian kami dengan ada namanya komite pembelajaran, kami didampingi kurang lebih setiap bulan ada. Saya sebagai kepala sekolah, 3 kali saya mendapat pendampingan dan dengan bersama-sama dengan kepala sekolah penggerak yang lain. Nah, kami di sana itu sebagai sekolah penggerak, saya sebagai kepala sekolah menggerakkan guru-guru saya untuk berbuat, mendampingi anak-anak nanti yang mana nanti anak-anak saya ini menjadi tujuan utama kami itu adalah anak-anak. Semuanya adalah anak-anak. Pembelajaran kami anak-anak. Dan semua yang ada yang kami lakukan itu adalah untuk memperhatikan dari kegiatan anak-anak kami. Dan tujuan utama kami adalah anak-anak yang dititipkan kepada kami. Begitu Bapak. Dan juga lingkungan sekolah itu harus kami setting sedemikian supaya anak-anak di sekitar yang ada di kami itu aman, nyaman di sekolah, seperti itu Pak. Baik Pak War, Suster sudah menjawab bahwa banyak langkah-langkah yang harus dialami, tidak langsung jatuh bintangnya ke SD Santo Petrus, langsung dapat sekolah penggerak, tapi ada kriteria dan penilaian-penilaian tertentu yang dilalui, tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh SD YPPK Santo Petrus ini sampai mendapatkan predikat sekolah penggerak. Dan luar biasa, saya kira Paroki Argapura harus memberikan aplaus dan yang luar biasa untuk sekolah ini. Karena sekolah ini sangat hebat dan berada di paroki kita. Pak War bagaimana? Atau ada sesuatu yang mau ditambahkan? Disilakan. Halo, Pak War masih ada? Oke, baik. Terima kasih banyak Suster. Saya selaku warga paroki, umat paroki Argapura, saya bangga karena ada Santo Petrus. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Nanti Pater mungkin bisa menambahkan karena masih ada umat yang ragu untuk masuk di Santo Petrus ya Pater, soal apa. Baik Pater, kami kembali. Tadi metode yang disampaikan oleh Suster dan Pak Guru, mungkin Pastor bisa menambahkan, memberikan pencerahan dengan metode yang disampaikan kepada siswa maupun pendampingan dari orang tua masing-masing. Pater silakan. Ya, SD Santo Petrus Argapura itu ya merupakan salah satu SD terbaik di kota ini, itu salah satu. Kalau mengikuti berita-berita setiap kali habis ujian nasional dulu itu, ya sebagai pastor saya selalu bangga karena sekolah-sekolah Katolik itu, khususnya SD itu selalu menempati tempat yang paling tinggi. Ya. SD Gembala Baik, Santo Petrus, dan lain-lain. Nah, kehadiran sekolah-sekolah ini tidak terlepas daripada panggilan gereja. Ya, panggilan gereja untuk bukan hanya itu berkutat di sekitar altar liturgi, tetapi bagaimana gereja hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi garam dan terang. Nah, salah satunya lewat dunia pendidikan. Nah, seperti yang selalu saya tegaskan bahwa ya sekolah-sekolah Katolik ini termasuk SD Santo Petrus Argapura ini ya sama saja kurikulumnya dengan sekolah-sekolah lain ya. Tetapi karena namanya adalah sekolah Katolik, berciri Katolik, maka memang di situ harus mempunyai kekhususan. Nah, dalam halnya ditanamkanlah nilai-nilai karakter kekatolikan dalam itu hidup di sekolah. Nah, sehingga mereka bisa bagaimana menghayati nilai-nilai Kristiani itu, Katolik itu di sekolah. Sekolah penggerak itu ya tadi sudah jelaskan, tapi ya kalau saya tangkap di otak saya itu ya sekolah Katolik, sekolah teladan itu berarti sekolah penggerak itu ya bisa disamakan dengan sekolah teladan. Artinya bisa menjadi contoh untuk sekolah yang lain. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana itu kreativitas dari SD ini untuk mensiasati pandemi. Dan saya bangga sebagai pastor, ya,
Karena tidak menyerah dengan situasi itu, tapi dengan kreativitas yang dimiliki oleh guru-guru, kepala sekolah, maka mereka menciptakan macam-macam kreasi untuk tetap eksis untuk mendidik anak-anaknya. Maka kalau kemudian mereka terpilih sebagai salah satu sekolah penggerak, ya tidak salah. Ada 2 sekolah Katolik di paroki ini yang terpilih sebagai sekolah penggerak, itu SMP Tarunamulya juga terpilih sebagai sekolah penggerak. Dan yang paling kelihatan mengalami perubahan yang paling signifikan, ya ini sebenarnya bukan bicara soal SMP, tapi tadi saya itu kaget lihat SMP Tarunamulya itu, saya pergi antar komuni untuk public retreat dengan Pak Markus Lumian itu, lalu saya masuk di sekolah itu, saya terkejut sekali. Ya, saya terkejut karena sekolah itu secara fisik itu berubah total. Ya, luar biasa. Saya punya kagum saja luar biasa. Jadi ya memang untuk orang tua itu mau menyekolahkan anaknya di mana saja itu kebebasan, ya kita tidak bisa paksa. Tapi sebagai pastor memang saya selalu merekomendasikan kepada umat bahwa masukkanlah anak-anakmu itu di sekolah-sekolah Katolik. Ya, sekolah-sekolah Katolik karena di situ memang mempunyai ciri khas tertentu. Soal apakah sekolah itu bermutu atau tidak, itu sebenarnya tidak ditentukan oleh guru atau sekolah, tapi oleh murid, ya, oleh murid-murid dan didukung oleh orang tua. Walaupun guru-gurunya itu hebat-hebat, ya, gelar sarjana semua, pokoknya guru yang hebat, tapi kalau anaknya memang pemalas, tidak didukung oleh orang tua, ya sama saja tetap bodoh. Jadi pendidik utama itu adalah orang tua, bukan guru. Guru itu hanya membantu dengan sarana. Ya. Tidak semua apa itu bisa kita dapat di sekolah. Saya sekolah pastor ini saya tidak pernah diajar tuh bagaimana itu kunjungan umat, tidak pernah diajar. Nanti dalam perjalanan berinteraksi dengan umat baru kemudian itu. Jadi sekolah formal itu tidak memberikan segala-galanya, tetapi membantu kita untuk bagaimana kita maju dalam hidup. Kira-kira begitu. Baik, Pater, terima kasih banyak. Baik, umat paroki Argapura, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live rindu kita malam hari ini, apa yang telah disampaikan suster, para guru, dan juga pastor paroki, saya kira ini sangat luar biasa. Sebagai umat paroki atau sebagai warga kota Jayapura, sekolah SD YPPK Santo Petrus Argapura adalah sekolah terbaik saat ini yang ada di kota Jayapura. Sebagai penggerak berarti sekolah ini ditunjuk sebagai motor, sebagai contoh untuk sekolah-sekolah yang lain, untuk melihat. Untuk itu, dari apa yang disampaikan lewat sistem maupun metode, saya kira mungkin ada tadi tantangan atau hambatan yang diterima atau dilalui, yang dirasakan oleh pihak sekolah atau maupun siswa-siswinya. Tetapi, saya rasa lewat penjelasan Bapak Ibu, Bapak Guru maupun pastor dan suster tadi bahwa hambatan, tantangan yang mereka hadapi adalah hambatan yang tidak signifikan karena bisa diatasi. Seperti itu, suster? Atau suster mau menambahkan sebelum kita pindah ke segmen yang berikut? Baik, terima kasih. Pembelajaran daring yang kami lakukan di sekolah, ya bukan begitu saja mulus, tetapi banyak juga kendala-kendala yang kami alami, di mana pertama sekali itu jaringan tidak normal karena Bapak Ibu guru itu memberikan pelajaran itu dari sekolah. Kadang-kadang jaringan di sekolah itu kadang-kadang lelet, kadang-kadang listrik juga padam. Ya, syukur kami memang sudah punya genset di sekolah untuk mengatasi itu. Kemudian juga ada juga anak-anak tidak semua memiliki HP atau laptop. Jadi kami juga harus menyiapkan dalam bentuk dalam bentuk kertas mereka supaya mereka bisa juga dapat mengalami pembelajaran dari sekolah. Dan juga pulsa, tidak semua anak-anak punya pulsa, tetapi itu kami juga dari pihak sekolah menyediakan bagi mereka itu pulsa, kami bagikan untuk anak-anak juga. Beberapa kali kami berikan kepada mereka supaya bagaimana mereka dapat mengalami pembelajaran sebagaimana anak-anak yang lain. Kami samakan semua begitu, Bu. Dan juga Bapak Ibu guru juga kami ini difasilitasi semua, kami fasilitasi begitu, Bu. Baik, terima kasih suster. Terima kasih
Pastor dan Pak Wilhelmus serta Pak Fitranus untuk segmen pertama kita bahwa pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh SD Santo Petrus Argapura adalah sudah dilaksanakan dengan baik. Walaupun masih ada kekurangan di sana sini, namun dukungan dari setiap orang tua untuk mendukung anak-anaknya belajar lewat daring telah terlaksana dengan baik. Saya kira demikian untuk segmen pertama dan Bapak Ibu saya harap tetap stay di jalur ini dan kita akan lanjut di segmen selanjutnya dengan narasumber-narasumber kita lagi yang lain. Terima kasih, kita akan tetap stay dan kita bertemu di segmen kedua. Rindu ruang interaktif dengan umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura.
Baik, Bapak Ibu umat terkasih, kembali lagi dengan Rindu Ruang Interaktif dengan umat paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura di segmen yang kedua. Kami berharap Bapak Ibu umat paroki Argapura tetap stay di line ini dan terus bersama, dan jika ada yang mau disampaikan, di-share atau ditanya, silakan menghubungi kami lewat line telepon kami yang sudah ada di layar di 0811481224. Sekali lagi di 0811481224. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang pembelajaran lewat daring dengan berbagai metode yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, sekarang kita akan menyambung pada pembelajaran luring atau tatap muka. Baik, di tengah-tengah kita atau saat ini di ruangan ini sudah ada beberapa narasumber. Pastor Paul tetap mendampingi kami dan ada 3 guru. 2 guru mata pelajaran dan 1 guru wali kelas, dan juga beliau adalah guru senior di SDY PPK Santo Petrus Argapura. Baik, mungkin saya perkenalkan langsung. Yang pertama, Ibu Guru Agama, Ibu Yohana Mambrasar SAG. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Aduh, luar biasa Ibu malam hari ini berseri-seri. Sehat ya Ibu ya? Baik, Sehat. selanjutnya di samping Ibu Yohana ada guru perwakilan wali kelas dan beliau adalah juga guru senior di SDY PPK Santo Petrus, Bapak Agustinus Nugro SPD MPD. Selamat malam. Selamat malam. Bapak tetap semangat ini. Nanti banyak trik-trik yang dibagi sebentar. Selanjutnya, adik Gaga di samping saya ini, guru tapi sering saya panggil adik, jadi biar lebih akrab mungkin barangkali, English teacher. Mr. Grits Lewis Theodore Walilo. Terima kasih banyak. Saat ini, Pak Grits ini sebenarnya salah satu anak Papua yang punya banyak pengalaman, baik di dalam maupun di luar negeri, dan seharusnya kita bersyukur SD YPPK Santo Petrus Argapura mendapatkan seorang tenaga muda dan berpengalaman dan bisa membagi ilmunya bagi anak-anak di SD ini. Sorry, just a little introduction. Oke, selamat malam, selamat datang Pak Grits. Baik, kita akan membahas, kalau tadi kita lihat metode-metode di pembelajaran daring. Bu Yohana, Pak Agus, dan Grits, mungkin apa yang bisa disampaikan saat ini? Metode apa saja yang dipakai saat pembelajaran tatap muka di sekolah? Mungkin Pak Agus bisa menyampaikan duluan? Untuk metode yang saya gunakan selama pembelajaran di sekolah,
Tentu saja karena pembelajaran di sekolah kita menggunakan metode diskusi tanya jawab dengan siswa, karena untuk pembelajaran luring tentu saja kita, saya dengan siswa, kami harus saling berdiskusi, bertanya jawab tentang materi-materi pembelajaran apa yang mereka kesulitan dalam belajar di rumah maupun di sekolah. Jadi kita diskusikan, kita tanya jawab apa yang mereka alami selama ini. Seperti itu dari saya. Baik, mungkin Bu Yohana mau menambahkan atau Pak Grits? Untuk metode pembelajaran di kelas sendiri, kami menggunakan beberapa metode. Terlebih khusus, kami guru mata pelajaran dan untuk guru bahasa Inggris. Terlebih khusus, karena pelajaran bahasa Inggris cukup sukar bagi anak-anak, kami pun diajari psikologi ataupun psikologis daripada anak. Dan ada beberapa learning style pembelajaran yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah auditory, apa yang dapat kita dengar, visual, apa yang dapat kita lihat, kinestetik, mulai dari gerak dan juga ada yang menulis. Untuk itu, untuk pelajaran bahasa Inggris secara khusus, saya selalu menyusun materinya menggunakan gambar, audio, dan juga tulisan-tulisan. Mengapa demikian? Agar motorik daripada anak-anak itu sendiri dapat tertrigger ataupun dapat dikencangkan kembali sehingga mereka dapat berpikir kritis. Di tengah era modern ini, anak-anak dituntut untuk dapat mengembangkan critical thinking, cara berpikir kritis. Untuk itu, sejak dini kita mencoba menggunakan proses pembelajaran. Izin Ibu, ada proses pembelajaran yang dinamakan constructivism. Artinya, anak-anak dimampukan untuk dapat mengembangkan materi pembelajaran mereka sendiri. Dengan metode ini sangatlah efektif seperti Kampus Merdeka ataupun metode Merdeka Belajar yang telah kita terapkan juga bagi anak-anak. Ini membantu mereka untuk mengumpulkan semua informasi yang mereka dapat dan mengembangkannya sehingga mereka tidak hanya menerima dari guru tapi mereka juga mengembangkan materi itu sendiri. Sehingga kita menggunakan 4 jenis metode pembelajaran dan juga satu metode pembelajaran yang paling efektif yaitu constructivism untuk membangun pola pikir anak-anak itu sendiri. Untuk anak-anak pembelajaran luring, kami pun membaginya per sesi. Mungkin itu dapat dijelaskan oleh guru senior. Silakan Bapak Agus terkait dengan sesi-sesi dan juga segmen-segmen untuk anak-anak masuk di kelas secara praktis. Ya, untuk pembelajaran di kelas kami bagi 2 sesi. Untuk sesi pertama itu karena aturan sesuai dengan aturan pemerintah, kita sekolah harus 50%. Makanya kami bagi 2 sesi. Kalau 50% berarti separuh dari jumlah siswa yang ada. Kalau kebetulan saya ngajar di kelas 1, maka saya buat 50% dari jumlah siswa saya 30, saya buat 15 orang masuk. Jadi pembelajaran untuk per sesi sendiri kami biasa lama pembelajarannya sekitar 1 jam, sekitar 2 jam, sekitar 2 jaman. Itu saja. Baik ya. Ada metode yang sudah dibagi tadi oleh Pak Agus, Pak Grits tentang tatap muka seperti apa. Kira-kira ada kesulitan tidak selama pembelajaran tatap muka berlangsung di sekolah? Bu Yohana mungkin mau menjawab, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya selaku guru agama di SD YPPK Santo Petrus, kesulitan tentu ada dari kami masing-masing para guru ya. Di sini saya akan kemukakan kesulitan saya sebagai guru agama. Sebagai guru agama pelajaran agama Katolik itu sebelumnya itu saya harus mengajar sesuai dengan sistem yang ada, itu pelajaran agama harus diajarkan 4 jam. Namun karena masa pandemi yang baru saja kita lalui, maka di sekolah itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa dibagi 2 sesi. Nah, dari 2 sesi itu sudah tentu waktu yang tadinya 4 jam untuk pelajaran agama itu berkurang menjadi 2 jam. Maka kesulitan yang saya hadapi itu yang pertama, sebagai seorang guru agama, saya harus memperhatikan anak-anak dari segi nilai, misalnya nilai spiritual, nilai sosial. Nah, di sini ada kesulitan, di mana waktu yang hanya 2 jam itu tidak mencukupi bagi saya selaku guru agama. Iya. Apalagi ditambah lagi
saya harus mengajar 12 rombongan belajar ya, karena paralel 1A, 1B, dan seterusnya. Nah, itu kesulitan yang pertama, soal nilai dalam proses penilaian itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua, saat mengolah nilai atau saat kami harus membuat rapot dalam bentuk aplikasi, ini kesulitan yang saya hadapi karena saya harus mengolah nilai dalam proses penilaian itu harus 12 kelas yang saya olah. Nah itu, iya 12 kelas. Mungkin alangkah baiknya kalau mungkin guru agamanya dua ya, supaya tidak terlalu bagaimana lah. Tidak Karena berat. tidak berat. Karena memang jujur untuk mengajar saya bisa untuk mengajar dari kelas 1 ke kelas lain, dari kelas 1 lagi, ataupun dalam satu hari harus masuk 4 kelas bisa. Tetapi kesulitannya itu pada saat ujian, lalu kami harus mengolah nilai. Mengolah nilai ya. Itu kesulitannya. Saya bisa membayangkan susahnya, repotnya seperti Iya. apa ya. Seorang wanita pegang 2 kelas, dalam 12 satu kelas dibagi iya. 2 kali, 2 Iya. sesi, berarti 24 kali pertemuan untuk dan waktu memang harus di-manage betul-betul ya. Bagaimana Pak Grace mau menambahkan? Baik, benar sekali seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Joma Brasar, bahwasannya kami guru untuk mata pelajaran akan mengelola 12 kelas, dalam arti 6 kelas dikalikan 2 untuk ABAB. Namun kami pun diberikan panduan yaitu buku daftar nilai. Mungkin Ibu Jo berbicara secara mata pelajaran, saya akan berbicara secara general ataupun secara umum untuk guru-guru. Jadi kami memiliki buku panduan untuk mengisi daftar nilai sehingga pada saat menginput nilai nantinya kami tidak kelabakan. Jadi selanjutnya untuk masalah-masalah ini sebenarnya dapat kita akumulasikan dan kita dapat kerjakan dengan sebaik mungkin apabila kita menyicilnya seperti itu. Dan bukti daripada kolaborasi dan juga kerjasama yang baik adalah terselenggaranya pameran yang seperti kemarin Ibu pun hadir. Kami pun mengadakan pameran dengan tema Bangkitkan Semangat Generasi Milenial, Ciptakan Peluang Berwirausaha Mandiri, berkreasi dan juga berkebinekaan global sekolah penggerak, di mana kegiatan ini pun merupakan perpaduan dan juga kolaborasi antara guru, murid, dan juga orang tua murid serta orang tua alumni, di mana Ibu MC juga, moderator berpartisipasi aktif bersama kami pada saat itu, sehingga walaupun memang ada banyak masalah dan tantangan, itu semua dapat kami hadapi dengan kerjasama dan juga komunikasi yang baik. Namun Ibu Jo benar, kami memang harus bekerja keras untuk guru bidang studi karena ada banyak kelas ya Ibu ya, seperti itu. Baik. Oke, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan betapa repotnya seorang guru bidang studi untuk menangani 12 kelas dengan dibagi sesi 2 kali. Luar biasa. Ini yang dirasakan oleh pihak sekolah dari guru-guru bidang studi. Sebentar sebelum saya mau tanya sedikit tentang apa tanggapan dari orang tua yang selama ini yang baik guru mata pelajaran maupun wali kelas sendiri melihat. Karena selama ini setelah Zoom atau Google Meet itu biasanya ada pertemuan khusus antara guru dengan orang tua untuk menyampaikan apa saja kendala-kendala ya seperti itu. Saya mau pending sebentar, bahwa saya mau kembali ke acara kemarin. Ada pameran kreativitas. Ya, malam ini Bapak Ibu. Oh, silakan, maaf kami putus sebentar. Ada yang mau masuk di line telepon. Silakan, selamat malam. Selamat malam Bu Miske. Selamat malam Pak War. Mari Pak. Ya, saya masih penasaran dengan Pak Guru satu ini. Yang di samping saya atau yang di samping pastor? Ini Pak Agus ini. Oh iya, mari Pak Agus. Ya, Pak Agus ini kan guru senior sejak SD itu berdiri ya. Beliau tetap mengajar kelas 1. Ya, tentu saja mengajar kelas 1 itu penuh kesabaran. Ya, sangat penuh kesabaran. Ya, saya ingin tanya kepada Pak Agus ini, bagaimana sikap Bapak menghadapi anak-anak yang kelas 1 yang
bukan dari TK dan menghadapi yang anak-anak yang dari TK. Ya, mohon Pak Agus menjelaskan dan saya apresiasi ya. Beliau sangat sabar sampai saat ini. Terima kasih. Mari Pak Agus, orangnya sabar Pak. Baik Pak, saya akan jawab tadi pertanyaan Bapak tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah dari TK dan belum dari TK. Kebanyakan kalau anak-anak yang sudah dari TK itu kan kalau kita kasih belajar mereka, kita memberikan pelajaran kepada mereka, mereka nggak terlalu susah. Berbeda dengan anak-anak yang tidak TK sama sekali. Jadi kadang untuk mereka yang tidak TK sama sekali itu untuk pembelajarannya masih agak setengah mati. Kadang yang untuk mereka yang tidak dari TK, kadang memang saya ada kasih pembelajaran tambahan untuk menghadapi untuk memberikan pelajaran mereka supaya untuk kelas 1 kan paling tidak mereka bisa membaca sebelum mereka naik ke kelas 2. Jadi untuk mereka yang belum TK biasanya saya berikan pendampingan Pak untuk pembelajarannya. Untuk kalau dibilang sabar, tidak juga sih Pak sebenarnya. Kadang anak kelas 1 kita bilang begini, yang satu sudah buat gerakan tambahan lagi, yang kita bilang satu lagi ke sini, satu sudah buat lagi, seperti itu Pak kira-kira. Pak War masih berada di line telepon? Oh, udah close. Baik Pak, itu tadi yang disampaikan Pak Agus. Tapi memang saya rasa memang jadi guru kelas 1 hampir sama dengan guru TK. Harus sabar. Kalau mereka yang sudah melewati TK mungkin Pak Agus terimanya enak sekali. Yeah. Tapi kalau yang belum melalui TK berarti ada proses-proses tertentu yang harus Pak Agus dampingi ya. Yeah. Supaya seperti itu. Oke, kembali kayak tadi, kegiatan kemarin itu dalam rangka ulang tahun Santo Petrus yang ke-15. Ya, kalau tidak salah ya. Iya, di sana ada kreativitas yang ditawarkan. Dari tema yang diambil pada saat itu panjang sekali. Cuman ada 2 kata yang saya mau garis bawahi, kreasi dan wirausaha. Di sana anak-anak setelah berkreasi, mereka menampilkan apa yang sudah dikreativitaskan, karya-karya mereka. Salah satu atau beberapa contoh saat ini ada di ruangan, di meja dan di belakang saya ini, di rak-rak ini. Mungkin bisa di zoom atau di close diperlihatkan bahwa ini adalah hasil karya dari anak-anak SD Santo Petrus. Mungkin sebagian besarnya kalau ada yang pergi lihat waktu kegiatan pameran berlangsung, banyak sekali yang sudah laku terjual. Dan banyak sekali yang sebenarnya kreativitasnya sudah sangat-sangat luar biasa. Dan ini saya kira memang luar biasa, kita harus berikan penghargaan khusus buat anak-anak yang berkolaborasi dengan para orang tua dan para guru. Ya luar biasa kreativitas mereka, wirausaha setelah mereka berkreasi, mereka akan menjual hasil mereka. Mereka belajar menjual ya Pak. Pastor juga lihat sendiri kemarin mereka berjualan hasil karya, bahkan ada kedai khusus yang dibuka oleh kelas 5A. Di sana mereka menjual paket minum dan kue. Luar biasa ini terselenggara dengan baik. Saya kira momen seperti ini mungkin terus dipertahankan dan mungkin lebih ke depan mungkin bisa ditata lebih bagus lagi supaya orang atau masyarakat di luar lingkungan sekolah bisa ikut hadir di dalamnya dan bisa terlibat dan lebih bisa mengenal SD Santo Petrus itu seperti apa. Dan ini sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Baik, mungkin sebelum pastor nanti menanggapi di terakhir, mungkin Bapak Ibu guru bisa menyampaikan kira-kira tanggapan orang tua selama ini seperti apa lewat sistem pembelajaran tatap muka secara langsung yang dilakukan SD Santo Petrus. Dan juga kira-kira apa yang bisa diatasi dalam pembelajaran atau kendala-kendala yang dialami di sekolah SD PK Santo Petrus itu sendiri. Mari silakan, siapa yang mau duluan menjawab? Ladies first, Ibu Oke, tercantik ladies yang paling first. ujung. Ya baik, dari saya selaku guru agama, itu orang tua biasanya mereka langsung menghubungi via WA. Ya lalu kadang mereka langsung bertanya, Ibu guru, tugas tadi bagaimana ya? Ini kami mau dampingi anak mengerjakan tugas, tetapi sulit. Bagaimana? Padahal kalau untuk pelajaran agama di sana itu sudah ada buku. Jadi memang setiap anak wajib harus membeli buku pelajaran agama Katolik. Nah, dengan waktu yang
singkat, hanya 2 jam itu, saya masuk ke kelas lalu berikan materi, kemudian penjelasan, kadang secara garis besar itu untuk kelas besar. Tetapi kalau kelas 1, 2, 3 itu secara mendetail, dan memang waktu yang ada itu saya rasa tidak cukup. Tetapi itu saya sudah siap, pasti nanti sebentar pulang ke rumah ada orang tua yang hubungi via WA. Nah, di situ saya akan layani, oh Bapak, Ibu, tugasnya halaman sekian dibuat seperti ini. Itu. Jadi tanggapan orang tua itu mereka merasa sudah cukup ya, dengan waktu 2 jam kita belajar tatap muka itu, mereka merasa sudah cukup. Hanya permintaan mereka itu, kalau pada saya selaku guru agama, saya harus siap. Ibu guru bisakah kalau sewaktu-waktu kami hubungi untuk bertanya tugasnya bagaimana, dibuat bagaimana. Di situ saya bisa, mau hubungi kapan saja bisa. Tetapi memang dari orang tua itu ada yang bilang, tidak puas Ibu Guru, hanya 2 jam saja. Nanti saya katakan, bisa nanti Ibu hubungi saja, mau jam berapa bisa, seperti itu. Oke, luar biasa ya Ibu. Berarti langsung ada tanggapan balik dari seorang guru. Langsung menjawab ya. Jadi solusinya ada jalan keluar di situ. Walaupun orang tua mengalami kesulitan dengan 2 jam pembelajaran, tapi langsung terjawab solusinya. Sama-sama karena Ibu bisa diganggu pada saat apapun. Bisa. Baik, ada yang mau menambahkan sebelum kita pindah ke pastor? Oke, Pak Agus, Pak Grace. baik, izin ya Pak Agus, guru senior. Jadi kalau untuk bahasa Inggris sendiri, selama ini saya selalu membuat backup ataupun cadangan. Jadi Bapak Ibu yang biasanya selama ini dari wali kelasnya, kami mengirimkan link ataupun tautan di mana ada Google Drive. Jadi Bapak Ibu dapat membukanya, menonton video pembelajaran yang saya buat, ada juga PPT, slide PowerPoint, dan juga audio pembelajaran. Jadi semuanya 3 dirangkum jadi satu, dan untuk pembelajarannya sendiri selalu ada gambar sehingga itu memudahkan anak-anak. Untuk kendala sendiri, biasanya ada beberapa yang tidak dapat mengakses tertentu. Misalnya, mengakses audio ataupun audionya pada saat pembagian itu masih agak kurang seperti itu. Namun, secara keseluruhan, kemarin suster kepala sekolah pun meminta saya sebagai guru baru, karena saya baru bergabung kurang lebih 2 bulannya Ibu. Terima kasih. Kami disuruh untuk diminta untuk membuat pertemuan bersama orang tua secara Zoom. Oleh karena itu, saya bertemu dengan orang tua wali murid dari kelas 1 hingga kelas 6, dari pukul 9 hingga pukul 1 secara paralel, non-stop, bersilih berganti, dan kebanyakan orang tua mengapresiasi. Namun, ada beberapa orang tua pun yang masih kurang mengerti, jadi biasanya saya memberikan nomor HP, bukan nomor rekening, nomor HP. Jadi nomor HP-nya WA saya selalu dapat ditelepon. Barusan sebelum live juga saya ditelepon orang tua murid dan saya baru mengirimkan materi. Jadi untuk Bapak Ibu yang anaknya bersama saya, jangan sungkan-sungkan, nomor WA saya sudah terakan di setiap mata pelajaran bahasa Inggris tentunya. Silakan menghubungi saya jika ada masalah dan saya selalu senang untuk membantu. Terima kasih. Baik, Pak Agus mau menambahkan? Tanggapan dari orang tua sendiri, kalau saya selama ini kan kami pembelajaran daring. Setelah diadakan pembelajaran tatap muka terbatas, mereka senang sekali, seperti itu tanggapan dari mereka. Kalau bisa masuk full seperti itu. Masuk full ya. Kalau Tanggapan bisa dari masuk orang tua. full ya. Semoga ini seluruhnya normal kembali. Kita tetap berdoa bahwa ini normal kembali supaya anak-anak bisa sekolah kembali seperti biasanya. Dari penjelasan Bapak Ibu guru luar biasa. SD YPPK Santo Petrus Agapura paket lengkap. Kalaupun ada kendala, kalaupun ada hambatan, solusi bisa dijawab karena para guru siap diganggu. Saya juga mungkin salah satu yang sering ganggu ya. Benar. Ibu guru agama pernah saya ganggu dan Pak Gret sendiri pernah saya ganggu. Jadi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan saat ini atau umat paroki yang anak atau putra-putrinya sekolah di Santo Petrus, jangan takut atau jangan ragu-ragu. Mungkin sekarang sedang tidak bisa bertanya, tapi setelah selesai perbincangan kami, silakan menelpon atau berkomunikasi langsung dengan para guru karena nomor telepon mereka sudah dikasih dan diserahkan di WA grup kelas. Jadi bisa diganggu, mereka mau kok diganggu.
tadi nomor telepon sudah digang, kata Pak Grets bukan nomor rekening yang dia kasih. Kalau nomor rekening ada tanda kutip nanti. Bagaimana Pak Grets mau menambahkan tadi? Ya, ada satu lagi, Bapak Ibu, satu hal yang menjadi catatan penting sekolah SD Santo Petrus Argapura ini sangatlah baik, bahwasannya pada saat saya bergabung, guru-gurunya sangat suportif. Jadi contoh teman saya atau rekan kerja saya, Ibu Jo Membrasar sendiri telah membantu saya banyak sekali, mulai dari bagaimana cara menginput nilai, absensi, dan sebagainya. Bukan hanya itu, setiap guru pun dapat diganggu seperti tadi kata pembawa acara. Setiap guru dapat menjawab semua pertanyaan kami, khususnya untuk kami yang baru bergabung ataupun orang tua yang ingin bertanya. Untuk itu, jangan segan-segan untuk bertanya karena guru-guru kami sangat suportif dan juga selalu mau membantu. Seperti itu. Luar biasa. Jadi yang nonton tapi anaknya belum sekolah di Santo Petrus, cepat-cepat kasih masuk di tahun ajaran baru. Karena tidak pasti rugi kalau tidak belajar. Masuk ke dalam dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Pembelajaran seperti apa? Tidak mungkin tidak bagus, tidak mungkin tidak bermutu. Karena sekolah ini mendapat predikat yang luar biasa. Mari Pastor bisa menjawab apa saja yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu Guru. Pastor sendiri sudah banyak pengalaman dengan sekolah ini. Mari Pastor silakan share bagi kami malam ini. Ya, namanya hidup kan selalu ada tantangan. Nah, kalau tidak ada tantangan, ya berarti sudah mati. Nah, gitu. Nah, justru dengan tantangan-tantangan yang ada itu membuat kita kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru supaya kita semakin berkembang. Nah, maka kalau kemudian SD YPPK Santo Petrus dan Paulus Argapura ini usianya baru 15 tahun ya. Jadi remaja kira-kira begitu ya, belum dewasa. Tapi bahwa mereka sudah memiliki segudang prestasi, ya lulusannya itu ya bermutu dan sebagainya. Nah, itu kan terjadi karena pertama itu adanya kolaborasi yang baik, ya, kolaborasi yang baik antara guru-guru, murid, orang tua, masyarakat dan juga oleh gereja paroki. Nah, gereja memberi spirit kepada guru-guru supaya mereka sungguh-sungguh menjalankan tugas pengabdiannya sebagai murid Kristus yang dipanggil menjadi murid Kristus dengan membuat mujizat, itu membebaskan orang dari buta huruf. Ya. Jadi Tuhan ini kan tetap bekerja untuk mujizat Tuhan ini selalu terjadi setiap saat. Jangan hanya pikir mujizat itu yang aneh-aneh, tapi mujizat misalnya orang yang tidak tahu baca, lalu akhirnya menjadi baca, itu juga mujizat. Ya. Mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui orang-orang yang dipanggil untuk itu. Nah, karena itu sebagai pastor paroki, saya selalu memberi rekomendasi kepada umat supaya untuk pendidikan dasarnya itu masukkanlah anakmu di SD Santo Petrus. Bukan karena saya pastor ya, dan SD Santo Petrus sekolah Katolik bukan. Tapi memang SD Santo Petrus ini ya sekolah yang memang bermutu. Dijamin 100% Bapak Ibu, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik SD, khususnya pendidikan dasar SD, dijamin setelah anaknya itu keluar dari SD, itu pasti lancar membaca. Ya, lancar membaca. Saya ini satu pastor yang juga rajin mengajar. Baru di Argapura saya tidak mengajar. Nah, ya, bukan karena saya pastor dan bukan karena saya pastor jadi saya puji-puji sekolah Katolik, bukan ya, bukan. Tapi ini fakta yang saya alami, ya, yang saya alami di sejumlah tempat di mana saya pernah bertugas. Nah, orang-orang atau anak-anak yang tamat dari sekolah Katolik, SD Katolik itu pasti dijamin itu lancar membaca karena sangat diperhatikan. Berbeda dengan ya ada sekolah-sekolah atau itu ya mungkin muridnya terlalu banyak atau mungkin karena gurunya sudah sekedar mengajar saja. Nah, ada yang tamat SD tapi tidak bisa membaca. Ini bukan sekarang. Ya, bukan sekarang-karang. Nah, itu bedanya dengan sekolah Katolik. Karena di sekolah Katolik walaupun muridnya banyak, tapi setiap pribadi itu betul-betul diberi perhatian. Nah, kenapa? Karena guru-gurunya itu memang dididik atau diberi spirit supaya mereka sungguh-sungguh menjalankan tugasnya itu dengan sepenuh hati. Ya. Karena profesi menjadi guru itu bukan pekerjaan, tapi pelayanan.
Ya. Nah, karena mereka menghayati profesinya sebagai guru, sebagai pelayanan, maka meskipun banyak, bukan pegawai tetap ya, banyak guru honor, guru kontrak, segala macam, penghasilannya kecil ya, kecil. Ya, saya harus akui itu, kecil. Tetapi walaupun penghasilan mereka mungkin ya kasihan, tidak cukup untuk menghidupi keluarga, tapi ya mereka tetap tabah, setia menjalankan tugas dan panggilannya. Ya sama dengan pastor juga tidak gaji, tapi kan pastor kan tidak mungkin kelaparan, karena umat kasih makan ya. Tapi kalau orang-orang ini siapa mau kasih makan? Ya, kan mereka sendiri makan sendiri. Nah, tapi dalam situasi seperti itu, mereka tetap sungguh menghayati panggilannya sebagai seorang guru. Nah, itu yang sungguh dimiliki oleh guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah Katolik. Bahwa mereka ditanamkan karakter sebagai seorang pelayan, murid Kristus sejati. Nah, karena itu mereka sungguh-sungguh itu mendidik melayani dengan baik. Nah, tentu dengan didukung oleh itu orang tua, oleh masyarakat yang ada di sekitar. Maka jangan ragu, kasih masuk anakmu di sekolah Katolik, SD Santo Petrus. Nah, saya yakin bahwa guru-guru di sini itu pasti mendidik dengan baik. Kekeluargaan di sekolah ini juga, di sekolah-sekolah Katolik ya, itu sangat baik. Ya, saya sering datang di sekolah juga, kunjungi, ya sekedar datang main-main saja. Ya kebetulan sekarang misalnya di SD Santo Petrus ini, ya itu ada satu anak kecil yang saya kasih masuk di situ, ya saya anggap saya punya cucu, jadi sudah saya kasih masuk di sekolah di situ. Nah, dia punya anak dari AB, tapi karena dia bisa pengeset TT, jadi sudah dia telepon mau sekolah di sini, ya sudah saya kasih masuk. Nah, sehingga saya sering muncul di sekolah itu, dan memang suasana di sekolah itu sangat teduh. Nah, sebagai seorang pastor itu, kalau saya masuk di suatu tempat yang baru, itu ada feeling-feeling, ya. Feeling-feeling yang spontan muncul. Sekolah ini mantap, sekolah begini, sekolah. Nah, suka tidak suka, bukan karena saya pastor paroki, jadi saya hanya saja sekolah Katolik, bukan. Tapi memang, kalau masuk dalam konteks sekolah Katolik di Argapura dan sekolah-sekolah Katolik yang lain, memang auranya berbeda dari yang lain. Itu harus diakui. Nah, pertama-tama ya, mungkin aroma yang pertama yang diterima sih kalau masuk adalah aroma kekeluargaan, ya, persaudaraan, ramah, dan sebagainya. Nah, karena itu, umat terkasih, ya saya terutama ajak umat. Sekolah Katolik ini, pertama-tama memang sebenarnya didirikan untuk orang Katolik, umat Katolik. Nah, itu dulu prioritasnya utama, untuk mencerdaskan anak-anak Katolik. Baru kemudian yang kedua adalah juga terbuka untuk umum. Nah, maka ya sudah, terbuka juga untuk umum, jadi hanya untuk masyarakat. Nah, harus kita akui bahwa sekolah-sekolah Katolik ini, itu justru bukan orang Katolik yang paling banyak menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Sementara orang Katolik sendiri itu kadang-kadang tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Alasan klasik yang selalu dipakai adalah sekolah Katolik itu terlalu mahal. Nah, sekali lagi saya membantah itu anggapan itu. Sekolah Katolik bukan itu sekolah yang mahal. Ya, memang kalau kita bicara bisnis, barang yang bermutu itu pasti mahal. Ya, bermutu pasti mahal. Tapi sekolah Katolik bukan sekolah yang mahal. Tapi bagaimana itu kita bisa menuntut ilmu dengan baik di sekolah itu supaya demi masa depan kita yang semakin baik. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jangan ragu memasukkan anak kamu di sekolah Katolik, SD Santo Petrus, dan sekolah Katolik yang lain yang ada di Paroki Argapura, SMP Taruna Mulia, ada TK Kuntum Mekar. Jangan ragu, kasih masuk anak kamu di situ. Dijamin, anak-anakmu akan dididik oleh guru-guru yang punya cinta, punya hati, yang sungguh-sungguh itu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga anak-anakmu pasti akan berhasil. Tuhan memberkati. Luar biasa. Jangan ragu masukkan anak-anak kita di sekolah Katolik. Sekolah Katolik atau guru-guru di sekolah ini mempunyai ciri khas tersendiri. Pastor tadi berharap bahwa mereka harus menghayati bahwa mereka adalah pelayan atau perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani orang lain. Kalau boleh saya sebut, menjadi murid Kristus untuk mempermuridkan orang lain. Baik Bapak Ibu, kita telah mengikuti pembelajaran daring dan luring bersama-sama dengan para narasumber kita dari SD YPPK Santo Petrus dan Paulus Argapura. Sebelum kita menutup dengan doa atau pertemuan kita malam ini dengan doa,
Satu kalimat saja, pendek barangkali, sebagai closing statement dari SD YPPK Santo Petrus dan Paulus. Mari Pak Grits. Salam, dan jangan lupa setelah mendengarkan semua ini, kami menjamin 100% mutu pendidikan, kredensial, dan juga kredibilitas dari setiap guru adalah baik. Untuk itu, closing statementnya, ayo daftar ke SD YPPK Santo Petrus Argapura. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Mari daftar ke SD YPPK Santo Petrus dan Paulus Argapura. Banyak support dari Pastor Paul yang selalu luar biasa mendampingi umat, bahkan sekolah-sekolah yang ada di paroki ini. Terima kasih banyak, Pastor. Jangan terlambat. Jangan terlambat ya. Karena dibatasi jumlah muridnya. Biasa, karena mutunya Pastor ya. Ya, jadi siapa yang terlambat, jangan sampai sudah sekolah, sudah tutup, baru datang minta rekomendasi dari pastor paroki lagi. Nah, ya syukur kan suster masih takut-takut dengan pastor, jadi kalau saya kasih rekomendasi masih dengar. Tapi kalau susternya tidak takut dengan pastor, nah, jadi gunakan kesempatan begitu diumumkan segera mendaftar, jangan terlambat begitu, karena sangat terbatas, tidak diterima banyak. Demi menjaga mutu itu. Nah, baik. Terima kasih luar biasa support dari pastor yang sangat luar biasa. Terima kasih Pastor Paul, Pak Agus, Bu Yohana dan Grits. Thank you for join. Terima kasih banyak. Kita akan menutup dengan doa pada malam hari ini karena kita telah membuka dengan doa. Kita akan menutup kembali pertemuan kita malam hari ini dengan doa yang akan diantar oleh Pastor Paul Tumayang Tandilinting. Silakan Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih bahwa kami telah berbincang-bincang bersama dengan guru-guru dari SD YPPK Santo Petrus Argapura. Semoga perbincangan kami pada malam hari ini semakin membuka cakrawala kami, dan semoga sekolah ini semakin Engkau jadikan sebagai garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang membantu gereja untuk mewartakan Injil dalam dunia pendidikan formal, sehingga gereja juga bisa terlibat aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara kami, terkhusus masyarakat di kota ini. Terpujilah Engkau Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu umat terkasih dimanapun kami berada saat ini, kami menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaannya di live Rindu pada malam hari ini bersama para narasumber kita, baik pastor paroki dan para guru-guru dari SD YPPK Santo Petrus Argapura. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami perbincangkan malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bagi anak-anak kita untuk ke depan dalam pembelajaran di SD YPPK Santo Petrus dan Paulus Argapura. Terima kasih juga untuk tim multimedia yang selalu saja eksis dan senantiasa terus mendampingi live Rindu di Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Saya mau ingatkan kembali, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share channel YouTube kami. Dan terus stay setiap ada live Rindu maupun acara-acara apapun yang kami sampaikan di live Rindu atau di channel Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Walaupun pandemi telah lewat atau sekarang dikatakan dalam masa endemi, tapi saya mau ingatkan kembali bahwa tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dalam aktivitas apapun. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan kita malam ini. Salam dari kami, dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Shalom. Sampai jumpa. Rindu ruang interaktif dengan umat Paroki Santo Petrus dan Paulus